Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanis Nabila dengan NIM 342019-011. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Validitas dan Reliabilitas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi WinStep. Sebelum melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi WinStep, ada baiknya kita siapkan terlebih dahulu data mentah yang akan kita analisis. Di sini saya sudah menyiapkan datanya dalam bentuk tabel menggunakan Microsoft Excel. Langkah selanjutnya yaitu kita blok data mentahnya ini, kemudian kita pilih column width, kemudian kita ganti dengan angka 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik menu, kemudian kita save as. Nah, pastikan kita menyimpan filenya ini dalam format VRN. Jika sudah, kita pindahkan terlebih dahulu datanya ini ke folder tertentu sehingga mudah untuk dicari nanti pada saat akan digunakan pada aplikasi WinStep. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita buka aplikasi WinStep. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi WinStep. Langkah selanjutnya yaitu kita klik Control dan Data Setup Prosedur. Nah, akan muncul kotak seperti pada layar. Langkah selanjutnya yaitu kita klik Files, kemudian kita pilih Read Control. Nah, kemudian kita cari file yang sudah kita simpan dalam bentuk format VRN tadi. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, artinya data tersebut bisa dibaca oleh aplikasi WinStep ini. Langkah selanjutnya yaitu kita beri judul terlebih dahulu pada bagian report title is. Kita beri judul dengan judul data responden. Data responden mahasiswa. Nah, selanjutnya pada bagian first person label column kita ganti menjadi angka 1. Kemudian pada bagian person label length kita ganti dengan angka 3 karena ini menunjukkan panjang kolom identitas. Kemudian untuk number of data rows-nya itu ada berjumlah 10 item. Untuk number of data columns-nya itu ada 13, artinya terdapat 13 kolom. Langkah selanjutnya pada bagian first item column kita ganti dengan angka 4. Kenapa angka 4? Karena untuk itemnya ini berada pada kolom keempat. Kemudian untuk bagian number of itemnya ini kita ganti menjadi angka 10 karena pada data tadi terdapat 10 item. Jika sudah, selanjutnya kita klik remove. Jika sudah, selanjutnya kita klik refresh data display. Nah,
akan muncul kotak dialog seperti ini. Warna biru ini menggambarkan kolom personnya, sedangkan warna hijau menggambarkan kolom item. Kemudian kita klik scan data for kode. Nah, akan muncul kode seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini merupakan pilihan jawaban dari responden. Langkah selanjutnya yaitu pilih items labels. Kita tuliskan dengan P1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, dan yang terakhir P10. Kemudian kita klik items labels OK. Nah, di sini sudah berubah, pada bagian labelnya sudah berubah menjadi P1 sampai dengan P10. Langkah selanjutnya yaitu kita klik mini step. Kemudian kita pilih save control ini. Nah, kita simpan. Kemudian kita klik yes. Kemudian kita klik enter 2 kali. Kemudian akan muncul seperti pada layar. Selanjutnya kita klik output table. Kemudian kita pilih tabel 3.1 yaitu summary statistik. Nah, akan muncul kotak dialog seperti pada layar. Di sini terdapat 2 kotak dialog. Yang pertama kotak dialog summary of 10 measured version. Yang kedua summary of 10 measured item. Nah, yang pertama yaitu kita lihat terlebih dahulu pada nilai person reliability-nya. Di sini diketahui nilai person reliability-nya itu 0,78. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 0,78 tersebut lebih besar daripada 0,7. 0,7 ini merupakan alpha reliabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa person reliability-nya itu reliable. Kemudian pada bagian nilai version raw score-nya itu diketahui sebesar 0,99. Sedangkan nilai Chromebats alpha-nya itu sebesar 0,80. Nah, jadi dapat disimpulkan kualitas interaksi responden dengan item hasilnya cukup bagus karena nilai person raw-nya itu lebih besar daripada nilai Chromebats alpha. Tabel selanjutnya yaitu tabel summary of 10 measured item. Nah, di sini
diketahui nilai item reliability-nya itu sebesar 0,69. Berarti lebih kecil jika dibandingkan dengan 0,7 yang artinya item reliability-nya ini tidak reliable. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uji reliabilitas. Selanjutnya yaitu mengenai uji validitas. Langkahnya itu kita buka kembali aplikasi WinStep tadi. Kemudian kita klik output table, kemudian kita pilih item column feed order. Nah, akan muncul tabel seperti pada layar. Langkah selanjutnya yaitu kita interpretasikan tabel ini. Nah, di sini saya sudah menganalisisnya terlebih dahulu agar lebih mudah pada saat penjelasan. Di sini saya membuat ambang batas penerimaan nilai, yaitu yang pertama nilai outfit mean square-nya atau MNSQ-nya itu tidak boleh lebih kecil dari 0,5 dan tidak boleh lebih besar dari 1,5. Artinya nilainya itu minimal 0,5 dan maksimal 1,5. Yang kedua yaitu nilai outfit Z standar atau ZSTD. Tidak boleh lebih kecil dari min 2,0 dan tidak boleh lebih besar dari plus 2,0. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai outfit point value correlation. Tidak boleh lebih kecil dari 0,4 dan tidak boleh lebih besar dari 0,85. Tiga kriteria inilah yang akan menentukan valid tidaknya suatu item. Nah, di sini kita ke item yang pertama. Diketahui, kita lihat nilai MNSQ-nya ini diperoleh 2,62. 2,62 ini lebih besar dari 1,5. Kemudian kita lihat juga nilai ZSTD-nya diperoleh 2,21. Nah, ini berarti lebih besar juga dari plus 2,0. Kemudian nilai measure core-nya itu diperoleh 0,47. 0,47 ini lebih kecil dari 0,85 sehingga masih bisa diterima. Jadi kesimpulannya item yang pertama ini tidak valid karena nilai MNSQ-nya ini diperoleh sebesar 2,62 dan lebih besar daripada 1,5. Begitupun nilai ZSTD-nya tadi diperoleh 2,21 yang artinya lebih besar dari 2,0. Item yang selanjutnya yaitu kita lihat nilai MNSQ-nya itu diperoleh 1,26. 1,26 ini tidaklah lebih besar dari 1,5. Kemudian kita lihat juga nilai ZSTD-nya itu diperoleh 0,60. Artinya masih kurang dari plus 2. Kemudian nilai measure core-nya itu diperoleh 0,56. 0,56 ini lebih kecil dari 0,85 sehingga item yang kedua ini valid. Kemudian item yang selanjutnya kita lihat nilai outfit MNSQ-nya diperoleh 1,18. 1,18 ini lebih kecil dari 1,5 sehingga bisa diterima. Kemudian kita lihat juga nilai ZSTD-nya. Nilai ZSTD-nya itu 0,49. Artinya tidaklah lebih besar dari plus 2. Kemudian kita lihat juga nilai measure core-nya diperoleh 0,31. Artinya 0,31 ini lebih kecil dari 0,85. Sehingga item yang ketiga ini valid.
Kemudian item yang keempat, kita lihat juga nilai orbit main square-nya itu diperoleh 0,97. 0,97 itu tidak lebih kecil dari 1,5. Kemudian kita lihat nilai ZSTD-nya itu diperoleh 0,15. 0,15 ini lebih kecil dari plus 2. Kemudian kita lihat measure core-nya itu diperoleh 0,88. Artinya 0,88 ini lebih besar daripada 0,85 sehingga tidak valid. Karena item yang selanjutnya yaitu item yang kelima. Di sini diketahui nilai orbit main square-nya itu diperoleh 1,03. 1,03 ini masih lebih kecil dari 1,5 sehingga bisa diterima. Kemudian nilai ZSTD-nya itu 0,25. 0,25 ini lebih kecil dari plus 2 dan lebih besar dari min 2. Kemudian kita lihat nilai measure core-nya itu diperoleh 0,66. 0,66 ini lebih kecil dari 0,85 sehingga item yang kelima ini valid. Kemudian selanjutnya kita lihat nilai orbit main square-nya itu diperoleh 0,94. 0,94 ini lebih kecil dari 1,5. Kemudian nilai ZSTD-nya itu 0,10 sehingga lebih kecil dari plus 2 dan tidak kurang dari min 2. Kemudian kita lihat nilai measure core-nya itu diperoleh 0,49. 0,49 ini lebih kecil dari 0,85. Sehingga item ini dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu item yang selanjutnya kita lihat nilai orbit main square-nya itu diperoleh 0,78. 0,78 ini lebih kecil dari 1,5 sehingga bisa diterima. Kemudian kita lihat nilai ZSTD-nya. Nilai ZSTD-nya diperoleh min 0,27. Min 0,27 ini lebih besar dari min 2,0 dan lebih besar dari plus 2. Kemudian measure core-nya ini diperoleh 0,74. 0,74 ini lebih kecil dari 0,85 sehingga dapat dinyatakan valid. Item yang selanjutnya yaitu diketahui nilai orbit main square-nya itu sebesar 0,54. 0,54 ini
lebih kecil dari 1,5. Kemudian nilai ZSTD-nya itu diketahui 0,76, sehingga lebih besar dari min 2,0. Kemudian nilai measure core-nya itu diperoleh 0,78. 0,78 ini lebih kecil daripada 0,85, sehingga item ini dinyatakan valid. Kita lihat item yang selanjutnya, outfit main square-nya itu diketahui 0,25. 0,25 ini lebih kecil dari 1,5. Kemudian nilai ZSTD-nya itu min 1,67. Min 1,67 ini lebih besar dari min 2,0 dan lebih besar juga dari plus 2, sehingga bisa diterima. Kemudian nilai measure core-nya itu diperoleh 0,67. Berarti lebih kecil dari 0,85, sehingga item ini dinyatakan valid. Item yang terakhir yaitu diketahui nilai output main square-nya itu sebesar 0,21. 0,21 ini tidaklah lebih besar dari 1,5. Kemudian nilai ZSTD-nya ini diperoleh min 1,96. Min 1,96 ini lebih besar dari min 2,0 dan lebih besar juga dari plus 2. Selanjutnya kita lihat nilai measure core-nya itu diperoleh 0,77. Berarti lebih kecil dari 0,85 dan lebih besar dari 0,4, sehingga item yang terakhir ini juga dinyatakan valid. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan saya terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.